Kita melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq lil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahumullahu ta'ala. Dan kita di pembahasan tentang masalah sholat jamaah ya, sholat jamaah, syarat-syarat sahnya jamaah yang sudah beberapa syarat sudah kita kaji, yang antara lain masalah posisi makmum tidak boleh melebihi posisinya dari posisi imam, dan yang menjadi acuan adalah tumitnya makmum tidak boleh melebihi tumitnya imam ketika berdiri. Nah, kemudian tidak boleh juga membarengi sama imam ini di takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihramnya berbarengan dengan takbiratul ihramnya imam, maka tidak sah sholatnya sejak awal si makmum tersebut. Ini banyak kasus kayak ini. Nah, jadi harus menunggu takbirnya imam selesai. Setelah imam takbirnya selesai, baru makmum memulai takbir. Ya, kalau tidak maka tidak sah. Kemudian yang kelima sekarang ini, ayyatawafaqan nadma sholataihima. Sholatnya makmum dan sholatnya imam ini bentuknya sama. Loh, emang ada sholat yang tidak sama? Ada. Sholat yang tidak sama, yang pertama sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan ya beda dong. Dan makna sholat jenazah itu sebetulnya bukan menyembah jenazah, tapi sholat dalam arti mendoakan jenazah. Persyaratannya memang persyaratan sahnya sholat, nah, tapi maknanya di sini mendoakan jenazah. Maka itu tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Kemudian sholat gerhana. Sholat gerhana ini baik matahari maupun gerhana bulan itu ada 3 macam cara. Yang pertama ya seperti orang sholat biasa 2 rakaat, ya kayak sholat subuh begitu. Cara yang kedua dan ketiga, cara sholatnya ada perbedaan, yaitu ada 2 rukuk dan 2 qiyam di setiap rakaat. Jadi 2 rakaat tersebut ada 2 kali Fatihah per rakaat. Ya, jadi habis Fatihah, rukuk, balik lagi, Fatihah lagi, rukuk, i'tidal. Ini sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, 2 sholat ini maka tidak bisa makmum orang yang selain dari sholat yang dilakukan oleh sang imam tersebut. Tapi kalau sholat lainnya bagaimana? Kalau sholat lainnya tidak masalah. Misal imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat isya, boleh. Atau sebaliknya, imamnya sholat isya, makmumnya sholat maghrib, boleh juga. Atau imamnya sholat tarawih, makmumnya godok subuh, boleh. Nah, kalau sholat seperti itu yang sama nazomnya, nazom itu dari bentuk sholatnya tersebut, maka tidak masalah. Jadi boleh-boleh aja. Nah, kemudian apa sih hukumnya sholat yang berbeda dengan imam, masalah sholat kayak tadi maghrib sama isya atau sebaliknya, atau sholat sunnah, imamnya sholat sunnah, makmumnya godok fardu. Apa hukumnya? Sah hukumnya sah, tapi khilaful aula memang, tapi hukumnya sah. Apakah dapat pahala? Lah di sini ada yang mengatakan tidak dapat pahala, tidak dapat pahala jamaah, sama kayak, tapi ada yang mengatakan dapat ya, sama kayak sholat sunnah yang tidak disunahkan jamaah. Kan sholat sunnah itu ada yang disunahkan jamaah, ada yang enggak. Sholat sunnah yang disunahkan jamaah ya seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat istisqa itu sunnah, atau sholat taraweh atau sholat witir khusus di Ramadan itu disunahkan jamaah. Tapi umumnya sholat sunnah ini tidak disunahkan jamaah. Terus gimana kalau misalkan jamaah sholat yang sunnah tidak disunahkan jamaah, seperti kayak sholat duha jamaah, boleh tidak? Boleh, sah jamaahnya. Memang tidak dapat fadilah jamaah karena tidak disunahkan kan, tapi dia dapat pahala dari sisi tarbiyahnya, pendidikannya.
Kemudian ada pertanyaan, loh kalau yang tidak disunahkan kenapa kita lakukan? Kan tidak boleh berarti kan, hukumnya kan bid'ah. Begini, sesuatu yang tidak disunahkan dan kita kerjakan, apakah itu larangan? Tidak, karena tidak ada dalil yang melarang. Ya kan, tidak ada dalil yang melarang. Kecuali kalau ada dalil yang melarang, ya maka tidak boleh. Tapi selama tidak ada dalil yang melarang, berarti bukan larangan dan boleh dilakukan. Itulah. Ya. Kemudian ada yang menjawab begini, kan sudah jelas Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, itu kan sudah ratusan tahun dibahas oleh ulama seperti itu, sudah tidak perlu dikaji ulang lagi. Makna dari hadis tersebut apa? Kadang orang memahami dengan cara yang salah, akhirnya menimbulkan kefanatikan golongan dan kemudian menyalahkan yang lain, akhirnya kan seperti itu nantinya. Yang intinya bahwa hadis tersebut diperuntukkan untuk sesuatu yang apapun yang dikerjakan yang tidak yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau yang tidak bertentangan tidak masalah. Kalau tidak bertentangan. Kemudian yang berikutnya yang keenam, wa alla yatakhalafa fi sunnatin tafhushul mukhalafa fiha, dan si makmum tidak berselisih dengan si imam, tidak berbeda dengan si imam di kesunahan-kesunahan yang kalau ada perbedaan tersebut maka akan nampak perbedaan itu. Contoh, tahiyat awal ini sunnah, bukan wajib. Tahiyat awal ini sunnah. Jadi kalau ada orang yang dia meninggalkan tahiyat awal sengaja ataupun lupa, itu tidak membatalkan sholatnya. Ya, sengaja ataupun lupa. Jadi masalah begini, kalau ada orang yang dia lupa tahiyat awal, sudah nyampe ke rakaat ketiga baru ingat, oh iya tadi anda lupa ada tahiyat awal, terus balik ke tahiyat awal, untuk balik duduk untuk tahiyat awal, batal sholatnya. Sholatnya batal. Tapi kalau misalkan orang tersebut belum sampai berdiri, masih dalam posisi jongkok begitu, atau lebih, atau mendekati posisi rukuk, ya mendekati posisi rukuk, dan kemudian dia ingat belum tahiyat awal dan kembali dia untuk tahiyat awal, maka tidak masalah, tidak batal. Nah, kalau si imam ternyata lupa untuk tasyahud awal, sudah terlanjur berdiri. Nah, kalau makmum tasyahud awal bagaimana? Sedangkan imamnya sudah berdiri. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Dalam posisi ini kan kelihatan, perbedaannya kan kelihatan. Si imamnya berdiri, si makmumnya duduk. Tapi kalau yang tidak kelihatan, contoh seperti qunut subuh. Ada mazhab Asy-Syafi'i yang mensunahkan qunut subuh itu. 3 mazhab yang lain memang tidak disunahkan. Ya tergantung kita ini mazhabnya apa keseharian kita. Kalau keseharian kita mazhabnya Syafi'i, ya silakan kunut. Kalau enggak, ya silakan tidak kunut. Nah, ketika suatu saat ada imam yang ternyata tidak bermadzhabkan Syafi'i, misalkan mazhab Hambali atau Malik atau yang lain, atau Hanafi, dan ketika dia ngimamin sholat subuh di rakaat kedua, rakaat kedua dia tidak kunut, makmumnya yang mazhab Syafi'i kunut, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan di situ kan, sama-sama berdiri. Kecuali kalau imamnya ini cepat, tidaknya langsung sujud hingga tidak tidak sempat si makmum itu untuk qunut subuh, nggak sempat. Nah itu baru kita ngikut imam. Tapi seyogyanya, lagian juga ya sunnah untuk memperpanjang, iktidal di setiap rakaat terakhir semua sholat. Dan kalau yang mazhabnya itu Hambali, Hanafi, Maliki, dia mengetahui bahwa di jamaahnya itu ada yang bermadzhabkan Syafi'i, maka bentuk toleransinya dia adalah dia memanjangkan iktidal di rakaat terakhir subuh supaya memberi kesempatan bagi makmum untuk qunut subuh yang bersyafi'i, yang bermadzhabkan Syafi'i. Harusnya begitu. Tapi kalau dia memaksakan supaya makmumnya tidak qunut subuh,
dengan dia cepat iktidalnya, ini termasuk orang yang fanatik buta kayak gini nih. Ini bahaya nih. Ya, kita boleh fanatik itu cuma di satu hal kok. Bahkan wajib. Fanatik yang wajib itu cuma satu. Apa? Tauhid. Tauhid kita wajib fanatik. Di luar tauhid kita jangan fanatik. Yang lucu ada orang yang fanatik dengan golongan tapi tauhid nggak fanatik. Dengan golongan fanatik yang selain golongan kelompok saya, wah tidak boleh kita dekat-dekat, tidak boleh ini itu, tidak boleh berteman, bla bla bla. Tapi sama tauhid dia tidak fanatik. Kita tidak boleh dong bilang semua agama benar, semua agama itu salah selain Islam. Kita harus menghormati semua agama. Kita harus mengatakan agama-agama lain itu masuk surga juga kan, bla bla bla. Lah kan lucu kan ini. Kebalik nih, ini kebalik. Jadi kita harus fanatik itu cuma di tauhid aja. Selain dari tauhid kita tidak boleh fanatik. Nah, kemudian jangan mencampur adukkan sesuatu yang bukan tauhid menjadi tauhid. Ada beberapa kelompok orang ini yang suka mencampur adukkan antara tauhid dengan bukan tauhid. Contoh, kita ziarah kubur. Ada beberapa kelompok yang mengatakan ziarah kubur itu tauhid. Tauhid dari mana? Itu amaliyah. Kecuali kalau kita ketika ziarah kubur kemudian kita sujud di depan kuburan dengan mengatakan, wahai penghuni kubur, kamulah yang membuatku selamat, maka selamatkanlah aku. Misalkan kayak gitu ya, nyembah kubur. Lah kayak gitu ya jelas berkaitan dengan tauhid, akidah orang murtad ini. Tapi kalau sekedar ziarah, doa di situ, tahlil di situ, yasinan di situ, yang tidak ada kaitan dengan tauhid, yang ada adalah amaliyah. Ya, jadi jangan merancu begitu. Kadang-kadang ada orang yang begitu, ngerancu antara tauhid dengan amaliyah. Amaliyah dianggap tauhid. Ini lucu nih. Nah, kemudian contoh lagi yang mukhalafah ini apa? Seperti kalau imamnya sujud tilawah. Ketika sang imam sujud tilawah, maka makmum wajib ngikut sujud tilawah. Kalau enggak, maka batal si makmum tersebut. Karena kan nampak perbedaannya, si makmumnya berdiri, imamnya sujud. Ya, sujud tilawah itu hukumnya wajib kalau imam sujud tilawah. Sama kayak sujud sahwi. Sujud sahwi itu wajib kalau imamnya sujud sahwi. Kalau tidak, maka hukumnya sunnah kecuali makmum. Makmum tidak disunahkan untuk sujud tilawah kalau imamnya tidak sujud tilawah. Jadi kalau misalkan pas imamnya baca ayat-ayat tertentu yang disunahkan sujud tilawah, si imam nggak sujud, maka makmum nggak boleh sujud. Kalau makmum sujud, batal salatnya si makmum. Kemudian wa an yawiyal iktida' ma'an taharrum fil jum'ati wa qabla al mutaba'ah wa tul intidhar fi ghairiha. Dan wajib niat makmuman, ya, iktidaan atau makmuman. Kapan niatnya makmuman ini? Kalau di sholat Jumat maka wajib dilakukannya ketika takbiratul ihram bersamaan dengan niat Jumatan. Sholli fardul Jum'ah makmuman. Kalau enggak maka tidak sah Jumatannya. Nah, yang di luar sholat Jumat, gimana? Kalau yang di luar sholat Jumat, maka boleh kita niat makmuman itu walaupun di tengah-tengah sholat. Kita lupa nih, sholli fardul maghrib, Allahu akbar. Ya, salat rakaatin dan seterusnya, Allahu akbar. Padahal kita makmum posisinya. Cuman lupa mengucapkan makmuman itu. Setelah dapat rakaat kedua baru ingat, oh iya, aku lah makmum, tadi belum niat makmuman, gimana nih? Maka dalam hati dia langsung mengucapkan makmuman lillahi ta'ala. Boleh. Nah, terus gimana ganjarannya? Pahalanya gimana? Ya pahalanya dia mendapatkan pahala jamaah sejak dia niat. Kalau dia niatnya di rakaat yang kedua, maka dia mendapatkan fadilah jamaah cuma 2 rakaat. Kalau maghrib ya, berarti rakaat kedua itu dan rakaat ketiga kan? Bukan dari pertama. Dan juga sholat mu'adah. Sholat mu'adah ini sholat yang diulang. Maksudnya diulang ini begini. Ada orang sholat pada waktunya dan dia yakin tidak punya qadha di masa lampau, yakin ya.
Setelah selesai maghrib kayak tadi misalkan, setelah selesai sholat maghrib kemudian ada temennya ngajak sholat jamaah, boleh enggak? Jawabannya boleh. Sholat kedua yang dilakukan tersebut dengan dia yakin tidak punya qadha, itu menjadi sholat mu'adah namanya. Dan sholat mu'adah ini sunnah hukumnya, bahkan ada yang mengatakan pahalanya pahala wajib dan bisa dilakukan berapapun ya, dengan syarat harus dilakukan berjamaah. Harus dilakukan berjamaah. Nah, kalau posisinya menjadi makmum, maka di takbiratul ihram lah sama kayak Jumatan, dia wajib mengucapkan makmuman. Kalau posisi dia jadi imam, maka wajib mengucapkan imaman. Nah, sedangkan imam itu sendiri beda dengan makmum. Kalau imam itu memang tidak wajib mengucapkan imaman kecuali di 4 macam sholat. Yang pertama Jumatan, khotib Jum'ah, ngimami Jum'ah, wajib dia mengucapkan imaman. Karena Jumatan itu wajib jamaah di takbiratul ihram. Kalau tidak batal Jumatannya. Kemudian yang kedua mu'addah tadi, sholat yang diulang tadi. Karena sholat mu'addah itu harus lakukan jamaah. Karena kalau kita mengulang sholat fardu sendiri kita ngulang itu percuma, tidak ada manfaat. Ya, kecuali kita punya qadha, kecuali kita yakin saya punya qadha dulu sekian. Nah, itu kita walaupun sendirian tetap wajib karena mengqadha'inya. Ada di medsos itu yang menyatakan bahwa ya kadang-kadang medsos ini harus kita saring ya, jangan asal serta-merta kita terima begitu aja. Yang mengatakan bahwa tidak wajib untuk mengqadha'i sholat-sholat yang lampau dengan menukil hadis Siti Aisyah. Ya, ada di Siti Aisyah itu ada hadis memang masalah ini. Cuman mereka salah paham sebetulnya. Yang dibahas oleh Siti Aisyah itu adalah tidak qadha'nya sholat orang yang haid. Orang perempuan yang haid dan nifas setelah suci dari haid dan nifasnya tidak qadha sholat yang dia tinggalkan karena haid atau nifas. Itu yang dimaksud hadis tersebut, bukan umum semua orang. Itulah. Jadi ada salah kaprah di sini. Kemudian ya, watajibu 'alal imam niyatul imamah fil jum'ati wal mu'adati wa tusannu fi sya'wi ghairiha. Ini yang tadi kita bahas 4 tadi kan. Yang pertama sholat mu'adah, sholat Jumat bagi imam wajib mengucapkan imaman. Sholat mu'adah kalau posisi imam mu'adah dan dia jadi imam maka wajib mengucapkan imaman. Yang ketiga adalah kalau dia nazar berjamaah. Kalau nazar berjamaah maka setiap dia nazar sholat yang akan dia lakukan ini wajib mengucapkan imaman. Ya, karena dia nazar jamaah, kalau dia posisi jadi imam wajib mengucapkan imam. Yang keempat adalah sholat jamak takdim karena hujan. Tapi ini di Indonesia enggak, insya Allah mungkin tidak berlaku kalau di kota-kota kayak kita gini. Kayak Malang ini sudah biasa hujan, orang enggak begitu merasa terganggu banget ya dengan hujan di Malang ini. Kecuali kalau negara atau tempat yang tidak terbiasa hujan, sekalinya hujan terganggu betul. Nah, maksudnya jamak takdim karena hujan itu apa? Kalau misalkan kita sholat di masjid setiap 5 waktu, pada waktu sholat zuhur hujan terus, yang akan berat kalau kita kembali ke masjid di asar. Nah, maka sebelum sholat zuhur itu diumumkan oleh imam bahwa kita jamak takdim, asar kita takdim dengan zuhur. 4 rakaat tetap tidak 2, 4 dengan alasan hujan tersebut, yang kalau hujan itu akan memberatkan orang berangkat dari rumahnya ke masjid karena jalannya hancur, karena posisinya berantakan, banjir atau apa. Kalau di Malang sini kan tidak begitu kan, karena kita biasa hujan ya nyantai-nyantai aja sih sebetulnya kan, kecuali negara-negara atau daerah-daerah yang tidak terbiasa hujan itu rada soro memang. Di Tarim itu ya, di Hadramut sana, di Yaman itu kalau hujan sedikit cuma terus gitu aja itu udah banjir. Banjirnya bisa sampai 2 hari 3 hari karena airnya tidak meresap gitu. Jadi airnya itu menggenang, tanahnya itu tidak ngeresap, tidak karena tanah apa ya, mungkin tanah pasir tapi keras gitu loh. Jadi air itu yang menggenang gitu aja, hilangnya air ini dengan matahari menguap, bukan masuk ke dalam. Jadi tidak meresap memang.
Maka itu kita harus bersyukur di Indonesia ini. Cuman kita ya tidak bersyukur kecuali apa yang kita nikmati itu tidak lagi kita nikmati, baru kita iya ya bersyukur ya. Setelah kita tidak lagi mempunyainya, biasanya kan gitu manusia itu. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Ya. Untuk masalah sholat berjamaah, seandainya ada shop ini, memang saya sudah jelas yang beberapa yang misalnya shop yang depan ini sudah penuh full. Nah kita datang sholat di sini, kemudian ada lagi yang datang di sana, itu bagaimana hukumnya? Iya ya, meloncat gitu. Iya. Jadi afdolnya shaf itu ya, pertama adalah di sebelah kanan imam. Kemudian datang orang lagi maka sebelah kiri imam, merapatlah mereka. Ya kan? Kemudian ada yang datang lagi maka kanan kiri terus sampai full mentok. Ada yang datang lagi maka di belakang imam. Ada yang datang lagi sebelahnya. Sebelah kanan kiri sampai full. Tapi kalau ada yang di sini, ini dapat pahala dia. Yang mojok di sana, shaf kedua tapi mojok, tidak ada konconya, dia tidak dapat pahala shaf. Fadilah shafnya hilang. Sah jamaahnya sah, tapi fadilahnya nggak ada. Kan ada yang mojok sana mojok lagi ada. Jadi kayak belonjat gitu kan. Nah itu shafnya jadi hilang nanti. Kami dari Lamongan belum sholat maghrib, terus sampai mau ke Malang sudah isya. Nah di gandeng sholat maghrib dan isyanya di Malang sini, di masjid ini boleh nggak? Kalau jamaknya jamak takhir ketika perjalanan tersebut, jamak takhir itu kan ketika adzan maghrib atau di waktu maghrib dia niat untuk mentakhirkan maghrib di waktu isya, ya kan? Itu ketika dia niat takhir itu masih di perjalanan, belum masuk kota Malang. Nah kemudian adzan isya ternyata dia sudah sampai Malang, belum sholat nih ceritanya kan di jalan. Maka sholat maghribnya menjadi qadha tapi bila ithim. Bila ithim itu dalam artian tidak dosa. Tidak dosa. Jadi sholat maghribnya menjadi qadha, isyanya adaan karena sudah sampai tempat ya. Tapi kalau misalkan dia berhenti di adaan itu kok apa? Ya adaan, ada qadhaan, ada adaan. Ya, pada waktunya. Pada waktunya. Ada adaan, ada qadhaan kan? Kalau salat saya di Purwodadi di jamak takhir. Boleh. Boleh dan juga bisa qashar kalau kita memang tujuan dari Lamongan itu kan lebih dari 2 marhala kan, mungkin sekitar 100 kilo lebih. Maka sampai di Purwodadi kita masih bisa untuk menjamak dan mengqashar sholat kita. Nah itu yang di pengerjaan pertama apa isya dulu apa maghrib dulu apa? Bebas kalau jamak takhir itu bebas sih sebetulnya. Mau isya dulu atau maghrib dulu. Kalau jamak takdim yang berbeda. Kalau jamak takdim itu harus maghrib dulu baru isya. Atau zuhur dulu baru kan asar. Ya, kalau jamak takhir itu fleksibel. Ada lagi? Ya, kembali lagi. Kalau kita berpergian tadi berangkat setelah zuhur nyampe subuh. Nah, ketiga waktu ini bisa kita qadha. Nah, bisa kita namanya qashar di tempat tujuan tadi. Nyampenya dari Malang ke Jakarta misalnya kemudian kita lakukan di Jakarta tapi kita qashar, boleh apa ya? Ada orang yang melakukan perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta. Dilihat dulu di Jakartanya dia niat mukim berapa hari. Kalau misalkan mukim dia niatnya itu lebih dari 4 hari, niatnya, planningnya dia lebih dari 4 hari, maka begitu sampai Jakarta dia tidak bisa mengqashar. Hanya jamak boleh tapi qashar tidak bisa. Kemudian kalau tadi diceritakan apa mulai zuhur, mulai apa itu ya? Zuhur. Berarti soalnya mulai asar yang tidak kita lakukan asar. Berangkatnya kapan ini? Berangkat setelah zuhur itu, setelah sholat zuhur. Nah, naik sudah belum asar ya, itu sudah kita naik kendaraan
sampai di tempat itu menjelang subuh atau subuh pas itu? Asarnya dia wajib sholat di kendaraan. Misalkan dia naik kereta di sini posisinya, begitu adzan asar sudah masuk waktu asar, kan sekarang gampang atau waktu asar bisa dilihat pakai HP di waktu setempat ya. Waktu asarnya bukan di waktu Malang tapi waktu asar setempat. Misalkan kereta itu nyampe ke Jawa Tengah, waktu asarnya di Jawa Tengah itu kapan? Nah, wajib kita sholat di kereta itu. Kalau tidak memungkinkan kita untuk punya wudhu dan menghadap kiblat, maka kita sholat di kursi tapi nanti wajib qadha. Nah, kemudian maghrib dan isyanya bagaimana? Kalau kita planningnya di Jakarta itu nyampenya habis subuh, maka maghrib isyanya pun sama dengan asar itu. Jadi sholat hormat waktu namanya. Subuhnya juga demikian. Kalau memang posisi kita masih di kereta, jadi asar, maghrib, isya, subuh kita sholatnya nanti qadha ketika sampai di Jakarta. Nah, di Jakartanya bisa dikosor enggak? Kalau di Jakartanya itu kita punya planning kurang dari 4 hari, maka bisa kita mengkosor selama kita duduk di Jakarta yang kurang dari 4 hari tadi. Tapi kalau 4 hari lebih, 5 hari ke atas, maka tidak boleh kita mengkosornya ketika sudah sampai tujuan. Kalau tadi asarnya di kereta itu apa nggak usah diganti ya? Kalau bisa sholat di kereta nggak usah diganti ya? Kalau bisa sholat di kereta dengan menghadap kiblat, bisa nggak? Bisa sih sebetulnya. Di kereta itu kalau nggak salah ada musolanya, tempat sholat kecil gitu, cukup untuk 2 orang kalau nggak salah. Bisa. Ada lagi? Hanya bismillah sama salam. Biasanya ada 3 versi orang membaca bismillah itu, ada yang keras, ada yang pelan, dan ada yang tidak membaca. Kemudian salam ada 2 versi. Salam itu ada menganggap cuma 1 kali ke kanan, yang 1 ke kiri, harus lagi ke kiri enggak. Itu di mana? Untuk masalah bismillah, memang di mazhab Syafi'i bismillah itu bagian dari Fatihah dan wajib dibaca. Kalau tidak dibaca, maka membatalkan sholatnya. Karena Fatihahnya batal, maka Fatihahnya sholatnya juga batal. Ada satu hadis yang menyatakan hal tersebut, ya, ada dalilnya. Kemudian di mazhab yang lain seperti Hambali itu memang tidak merupakan bagian dari Fatihah, maka dibacalah dengan sir, dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang mana yang harus kita ikutin? Ya kita lihat keseharian kita ini apa sih? Keseharian kita ini, ngajinya kita, keseharian kita itu bermadzhabkan Syafi'i. Ya sudah, kita pakai baca bismillah dengan keras, sama dengan baca Fatihahnya. Nah, kalau misalkan kita ini sehari-hari kita madzhab Syafi'i ini, kemudian tiba-tiba kita mungkin datang dari haji atau umroh, kita ngelihat di sana kebiasaan orang tidak pakai baca bismillah langsung hamdalah, kita ngimamin langsung alhamdulillahirabbil alamin, batal sholat kita. Tapi yang orang yang bermadzhabkan Hambali batal enggak? Atau madzhab yang Malik, yang Hanafi batal enggak sholatnya? Enggak. Jadi yang batal itu yang madzhab Syafi'i tidak mengucapkan bismillah. Ada. Ini perbedaan. Hah? Kalau jadi imam ya? Kalau jadi imam atau makmum sama aja. Atau sholat sendirian, kalau dia tidak baca bismillah batal sholatnya. Ada. Kemudian kalau untuk salam ini assalamualaikum itu wajib. Menoleh ke kanannya itu hukumnya sunnah, menoleh ke kiri dan salam yang kedua itu juga sunnah. Kalau tidak dibaca ya dia ketinggalan sunnah gitu. Dia akan ketinggalan sunnah, kan eman-eman. Misalkan dia waktu salam cuma mengatakan begini dok, tidak ngadep kanan kiri, assalamualaikum, dah cukup, sah, cuman eman dong. Harusnya dia dapat tambahan yang justru dia lakukan dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi, dengan noleh dapat pahala 2 sudah. Warahmatullahnya sama noleh kanannya. Terus tambah lagi assalamualaikum 3. Yang kedua ini salam kedua. Warahmatullah noleh ke kiri dapat 5 sudah. Ya kan lumayan. Kalau ditambah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ada. Ada lagi? Waktu salam imam makmum
menjawab salam boleh nggak? Bukan waalaikumsalam, tapi tetap mengucapkan assalamualaikum, tapi niatnya menjawab salamnya imam. Kalau posisinya dia di sebelah kanannya imam, niatnya aja, tapi tetap mengucapnya assalamualaikum, bukan waalaikumsalam. Jadi niatnya aja. Kalau menjawab itu tidak batal. Makmum. Ya tidak boleh dong, tidak dapat pahala nanti. Karena nggak tahu. Kalimatnya. Tapi masa ada yang kayak gitu? Ada tak yang gitu? Katanya ada. Tidak tahu. Teman-teman bilang katanya ada. Oh, Allah tidak pernah tahu. Nah. Tapi yang pasti ucapan assalamualaikum itu adalah kalimat yang bukan pakai wa. Wa itu kan waw ataf nantinya. Nah, misalkan dinasihati terus nggak salat lagi, misalkan. Hah? Setelah dinasihati nggak salat lagi, misalkan. Boleh misalkan. Ya bukan salah kita dong kalau kita menasihati dengan cara yang benar dan akhlak. Begini, kalau ada orang sholat atau melakukan ibadah dengan cara yang salah dan kita tahu kalau itu keliru, ya entah bacaan atau gerakan atau apa, maka kita kan wajib mengingatkan kalau kita tahu, tapi mengingatkannya dengan adab dan akhlak. Ternyata setelah kita ingatkan dia tidak terima, terus gak sholat-sholatan, loh salah kita? Ya bukan, ya salah dia kekanak-kanakan. Kayak Anda pernah ditanya sama orang nih, ada satu masjid yang imamnya ini sudah terlalu tua hingga bacaannya banyak kelirunya, dan ada regenerasi sebetulnya, ada anak muda-muda santri-santri yang bacaannya sudah masih ya bacaan santri bagus lah. Nah kemudian si orang tersebut mau diganti, ngamuk dan tidak mau lagi ke masjid. Akhirnya takmir tidak enak, ya sudah dibalik lagi. Tak bilang sampean keliru, sampean mengorbankan perasaan satu orang tapi menghancurkan kesahan sholat sekian banyak orang. Sak masjid batal kabeh gara-gara sampean gak enak mbek wong iki ngambul. Nah terus gimana solusinya? Ya Anda coba dirayu pelan-pelan dengan akhlak dan adab. Kalau sih tetap ngeyel, tetap ngambul, tetap ngamuk, ya sudah bukan urusan kita, salah dia sendiri kan. Yang penting kita menyampaikannya dengan adab dan akhlak, dengan etika yang baik, bukan memarahin, memisuin atau mengguruin atau merasa lebih pintar atau merendahkan, enggak, tapi hanya sesama manusia yang ya amar ma'ruf nahi munkar aja. Nah, kalau menyuruh anak kita agak sedikit nyubit ya, mau sholat subuh, ayo sholat, sampai mau dilaksanakan itu boleh enggak? Sebetulnya kita ada cara tersendiri dalam masalah untuk mendidik anak melakukan sholat, apalagi zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu ya. Kalau sekarang kayak metode seperti itu akhirnya bisa masuk KDRT itu, ya kan? Repot kan? Sekarang orang tua zaman sekarang ini repot tak kayak dulu. Kalau dulu itu kan, makanya generasi sekarang, generasi Gen Z ini sekarang ini kan generasi cengeng sebetulnya, bukan kayak dulu generasi yang tatak. Kalau bahasa Malangnya tatak, karena terbiasa dengan guru dan orang tua yang tegas. Kalau sekarang tegas didik, cengeng sudah. Ya maka harus ada trik, pinter-pinteran lah orang tua itu gimana caranya untuk memerintah si anak ini tetap melakukan, bukan membiarkan. Tapi entah dengan cara seperti apa. Ya bukan terus. Karena parenting sekarang ini menyesatkan, banyak menyesatkannya loh. Hati-hati. Kadang-kadang orang pun ikut parenting itu kan. Itu banyak menyesatkan itu. Kayak tidak boleh mengatakan jangan kepada anak. Terus gimana? Nah, dalam Islam kita harus mengajarkan nahi kepada anak. Jangan untuk mencuri, jangan untuk tidak sholat, jangan tidur waktu sholat. Jadi ada rancu gitu loh. Karena kadang-kadang parenting yang diajarkan itu lebih ke liberal, pemahaman liberal dengan kebebasan. Bahkan ada sampai yang parenting itu jangan memaksakan agamamu kepada anak. Jadi berilah kebebasan sama anak untuk memilih agama yang dia suka, yang dia cocok. Sampai begitu, nah, bahaya juga nih. Nah, ada lagi terakhir. Sampun nggih. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Alhamdulillah fakana fi din wa haqqi sallallahu alaihi wasallam.
حضرة النبي الفاتحة. ولنا من الله بحق الفاتحة وأصال الفاتحة بركة الفاتحة بركة صلى الله عليه وسلم كتب الله صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله آمين.